basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasula fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyyul hakim. Jadi Allah menerangkan tidak patut bagi manusia, ya, bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Nah, ini mungkin yang Anda kemudian katakan teofani. Lalu kemudian dari belakang tabir, dan dengan mengutus utusan malaikat yang kemudian diwahyukan kepada mereka dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki untuk diwahyukan. Sungguh Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Allah itu tidak bisa berteofani, mungkin bisa saya jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 143. Di situ diterangkan bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap langsung dengan Allah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini unzur ilaika. Musa mengatakan, ya Allah, saya percaya engkau itu ada, saya yakin keberadaanmu itu ada, engkau ada, tapi izinkan diriku ya Allah, aku penasaran pingin melihatmu. Aku tahu kamu ada, tapi aku pingin melihatmu. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak sekali-kali tidak akan sanggup melihat aku. Lantarani, kata Allah. Walakin zur ilal jabal, tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia gunung itu mampu kemudian untuk tetap berdiri kokoh, ya, maka kamu akan mampu melihat aku. Itu yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apa yang terjadi kemudian? Gunung itu runtuh. Lulu lantah gunung itu. Musa kemudian pingsan. Lalu Musa mengatakan, falamma afaka qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama kali beriman. Nah, jadi ini gambarannya masalah teopani mungkin yang Anda gambarkan, mungkin bisa ayat ini mewakili bahwa Allah itu bisa berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui perantaraan penglihatan Musa dan pendengaran Musa. Tidak langsung bercakap face to face dalam arti kata berhadapan wajah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika Anda bertanya tentang Allah kemudian itu bisa berfirman, lalu firmannya itu adalah Allah itu sendiri, ya sama seperti Quran. Quran itu kalam nafsi. Allah mengutus kemudian keinginannya dalam rupa kalam yang kemudian kami sebut kitabullah Al-Quranul Karim. Itu nyata tuh. Tapi sekali-kali kami tidak menuhankan kemudian buku Al-Quranul Karim. Nah, ini yang disifati oleh para nabi. Mereka datang berkata berdasarkan wahyu. Mereka datang berbicara berdasarkan firman, ilham. Tidak berbicara dari dirinya, selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia ucapkan. Tetapi tidak layak kemudian mereka, sang utusan Tuhan itu didudukkan sebagai Allah atau sekutu Allah dalam arti kata makhluk yang disetarakan dengan Allah. Sekira begitu dari saya, mungkin ada tambahan dari adinda saya. Silakan. Oke. Jadi gini Mas Eben. Jadi jenengan salah baca itu di hadisnya gini loh. Saya kan punya kitab aslinya. Kemudian masalah hadis yang sering dibawa oleh teman-teman Kristen mengenai wahyu, bada'ul wahyi ya, kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, itu bab pertama, bada'ul wahyi, awal mula turunnya wahyu. Nah, setelah saya baca, ternyata teman-teman Kristen salah faham mengenai hadis itu, Mas Erben. Karena bukan wahyunya yang dalam mimpi, Mas Erben. Tetapi di sana tertulis, biasanya kalau Mas Herdi itu kan buka di Google ya, di terjemahannya sudah jelas sebenarnya. Sebelum wahyu itu datang di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau mendapatkan wahyu biasanya akan ada ar-ru'ya as-solihah. Nah, ru'ya solihah ini yang dimaknai mimpi oleh mereka, sehingga berstatement kalau wahyu itu dapat dari mimpi. Padahal Rasulullah itu maksudnya ada tanda mimpi yang baik. Jadi sebelum datang ke Gua Hira, Rasulullah itu diberikan tanda melewati mimpinya, ada mimpi yang baik bahwa dia akan mendapatkan wahyu. Kalau kejadian di Gua Hira-nya itu bukan mimpi, Mas Erben. Gitu maksud hadis itu.
Kalau jenengan minta original teksnya saya ada gitu. Kemudian bagaimana cara Rasulullah atau umat Islam tahu bahwa Jibril itu benar-benar datang dari Allah? Atau bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah ini benar-benar Tuhan karena tidak pernah menampakkan diri? Sebenarnya dalam teori Al-Quran, Mas Erben, Allah ini akan menampakkan diri, tapi tidak di dunia. Kalau di dunia, itu sudah disebutkan oleh Bang Zuma barusan. Di Al-Quran sudah tertulis. Ketika Nabi Musa mengatakan, Robbi arini anzur ilaik, ya Allah beri aku kesempatan untuk bisa melihat engkau. Kemudian Allah mengatakan, lantaroni, kamu gak akan bisa melihat aku wahai Musa, walakin inzur ilal jabal wa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung Tursina itu, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Di dalam ilmu kalam, teori ketika ada sesuatu larangan, kemudian ada sesuatu yang bisa membolehkan, maka ini hukumnya jaiz. Kesimpulannya, ayat yang dibawa Bang Zuma itu hukumnya adalah jaiz melihat Allah. Bisa melihat Allah di dunia kalau Allah menghendaki. Nah, ternyata kehendak Allah ingin menampakkan diri itu bukan di dunia, tetapi di akhirat, nanti di surga. Apakah ada ayatnya? Ada. Di dalam Al-Quran tertulis, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu umat Islam atau orang-orang yang beriman wajahnya berseri-seri di surga maksudnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Ini dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya bahwa nikmat yang paling besar nanti di surga adalah melihat Allah, bukan nikmat yang lain. Nah, kalau kita menggunakan ilmu logika, ilmu filsafat, Mas Erben, ada 3 cara kita mengetahui bahwa kabar ini benar-benar dari Allah. Yang pertama, kata para ulama, ini ditulis di dalam kitab Hidayatul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani. Yang pertama, cara tahu bahwa kabar itu benar-benar dari Tuhan, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Ketika panca indera seseorang itu tidak normal, maka itu akan menjadi penyakit bagi dia untuk tahu itu benar dari Allah atau tidak. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Nah, kabar yang pasti benar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, khabarul mutawatir, kabar yang sudah banyak diketahui orang, sudah banyak disohehkan atau dibenarkan oleh orang. Yang kedua adalah khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang ia tampakkan. Seperti Yesus menampakkan mukjizat, Yesaya contohnya menampakkan mukjizat, Elia menampakkan mukjizat. Itu tanda bahwa dia benar-benar mengabarkan sesuatu dari Tuhan. Yang terakhir adalah al-aqlu, akalnya sehat, begitu, gak gila. Sehingga ketika hal itu sudah tidak bertentangan, maka itu benar-benar kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Mas Erben. Oke, saya potong dulu sebentar Pak, saya pause dulu. Tadi ada saya baca typingannya si John, katanya dia mau minta pakai timer. Gimana teman-teman? Ya boleh di timer. Aku aja lah, jadi biar ada batasan. Oke. Tapi saya Ya, dulu ya. tadi kan sebenarnya saya udah tanya duluan tadi, tapi udah sepakat bahwa nggak pakai timer. Sekarang pakai timer kita ya. Tadi nggak nyangka naik lagi. Jadi siapa si Wafi kan tadi pikir cuma baik. Bentar bang. Jadi ini kita kasih timernya berapa Bang? 6 menit gantian dah. Oke, menit ya? Boleh. Iya, 6 menit gantian. Ntar ya Bang Erben ya. Iya, oke. Monggo leh, Erben. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma tadi, menurut saya tidak menegaskan pewahyuan Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi menurut saya itu menegaskan kebenaran kitab Taurat. Karena suaranya kecil Bang. Bang Erben. Karena ini lagi Bang. Oke, karena memang peristiwa Teofani, peristiwa berbicara dari tabir, peristiwa berbicara melalui malaikat, itu memang hanya terjadi kepada zaman nabi-nabi terdahulu. Dan peristiwa itu ada saksinya. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini kan nabi teragung bagi kawan-kawan muslim. Yang bertanya itu saya tadi, mengapa proses pewahyuan Quran kepada Nabi Muhammad
sangat berbeda sekali dengan proses Allah Yahweh itu mewahyukan dirinya kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi Bro Juma justru menegaskan bahwa memang apa yang saya tanyakan itu betul, justru bertanya kepada apa yang disampaikan Bro Juma. Kalau gunung penuh kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya, itu lebih detail dan lebih lengkap dituliskan dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa itu sendiri, yang dilengkapi oleh Yosua. Baru tadi Ustadz Wafi ya membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kabar berita dari Allah itu benar. Yang saya catat poin kedua dan ketiga harus sesuai dengan akal sehat. Sasarannya di sini yang paling saya soroti akal sehat. Ketika saya belajar tentang logika, maka akal yang sehat itu adalah akal yang beriman kepada kitab suci yang bisa ditinjau secara historis. Nah, di sini ya. Tetapi ketika saya coba membaca Quran di dalam konsep berpikir saya, maka saya menemukan Quran itu banyak yang tidak historis. Contoh, dikatakan di situ bahwa Zakaria itu seorang nabi. Ya, padahal dia seorang suku Lewi. Baru dikatakan Zakaria itu saudaranya Imran. Anaknya itu Harun dan Meriam. Harun dan Meriam dan Imran itu suku Lewi. Harun, Imran dan Meriam itu hidup di zaman Musa, bukan di zaman Yesus. Sementara kemudian Maryam itu menjadi ibu dari Isa. Historis ini saya lihat berputar. Kalau Zakaria nabi di dalam Quran, di dalam Alkitab ada juga Nabi Zakaria, yaitu penulis kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu di perjanjian lama hidup 400 tahun. Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memiliki akal sehat kalau memahami sebuah wahyu yang tidak bisa dibuktikan secara historis. Justru ada namanya historis yang berputar. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari samping ke samping. Begitu lihat historisnya. Baru dikatakan Bro Juma tadi, Allah menyatakan firman-Nya jadi Quran. Tetapi orang muslim tidak menjadikan Quran itu sebagai Tuhan atau sebagai ilah. Memang di satu sisi muslim sangat mengagumi yang namanya Quran. Bahkan kalau ada orang salah menafsirkan Quran bisa dilaporkan. Kenapa? Karena begitu agung, sangat berbeda dengan orang Kristen kalau orang menghina Yesus dan lain sebagainya. Tapi kita tidak lari ke sana. Namun memang kalau orang muslim menjadikan Quran sebagai Tuhan, dengan orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menurut saya dua posisi yang berbeda juga. Karena saya belum pernah melihat Quran bisa membuat mujizat. Contoh, yang buta berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta berjalan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan. Sementara Yesus bisa melakukan begitu banyak mujizat. Dan juga Tuhan di situ artinya kan penguasa. Tuhan itu bukan Allah, Allah beda dengan Tuhan. Itu yang, tapi nanti di topik berikutnya. Silakan Pak John, ditambahkan Pak John. Iya, jadi tadi saya menyimak itu perkataan Juma ternyata berbeda dengan Wafi mengenai ayat Kiamat 22-23. Karena menurut Juma tadi bahwa Tuhan itu tidak terlihat seperti yang dikatakan oleh Wafi. Wafi dengan jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terlihat di akhirat. Nah, tetapi fakta yang ada di dalam terjemahan di sana di Kiamat 22-23 itu dikatakan di hari kiamat umat muslim itu akan berseri melihat kepada Tuhannya mereka memandang, dan jelas di sana bahwa hari kiamat itu ternyata dengan kesadaran perlu kita ketahui itu ada di dunia, jadi bukan di surga, ya, bukan di surga. Karena apa? Kalian belum tentu masuk ke dalam surga. Jadi jelas ayat itu mengatakan posisi kalian melihat itu, posisinya itu masih di dunia. Jangan berharap kalian itu melihat di surga. Ini ayat ini tepat benar dengan yang tertulis di dalam kitab kami, bahwa anak manusia itu akan datang bersama dengan para malaikat dalam naungan awan di atas langit. Nah, ini benar ini.
Ya, Tuhan itu datang itu, anak manusia itu datang itu bisa dilihat. Nah, jadi jelas Sedikit brother. Pak Peter, sedikit. Kalau berbicara Isra Miraj di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga mengatakan peristiwa minggu, Pak Najah ya. Baru di dalam beberapa Quran juga hadis juga aku baca, sedikitnya ada 3 hadis itu saya baca tadi malam, itu dinyatakan juga sebagai mimpi, bahkan tafsirnya juga dan di tata Qurannya juga demikian. Tapi kalau memang penjelasan Quran ini kurang jelas dan harus saya berpedoman kepada penjelasan Pak Wafi, ya saya hargai juga, saya hargai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erben, waktunya sudah habis. Sekiranya Bang Juma dan Pak Ngaji sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang John sama Bang Erben. Kita berikan waktu lagi 6 menit dibagi 2. Pandai-pandai ya. Oke, silakan Bang Juma. Baik, sesi ini saya serahkan dulu kepada Dinda Wafi. Sesi ini ya, karena tadi saya enggak dengar Bang. Soalnya di sini hujan deras. Nanti Oke, sesi siap, berikutnya siap. baru saya masuk. Oke, Ya, silakan Dinda Wafi. 6 menit dihabiskan. Aku izin dulu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita diskusi Hujan juga lagi. Bang. Bukan. Kebetulan aku ada acara undangan perkawinan. Jadi saya harus berangkat. Oh dulu iya, secara baik. sebenarnya. Oke, nanti malam kapan-kapan kita lagi ya. Baik. Terima kasih kawan-kawan yang Oke, Bang Erben. Makasih. Ini. Makasih Ken. Kapan-kapan sih kapan Ya, Bang Oh Erben. iya, ya Bang Erben. Waduh, ini saya mau jawab pertanyaan Mas Erben, gimana ini orangnya gak ada ini? Ya, Lanjut aja deh, lanjut apa-apa, aja. Bang. Yang penting ada viewer yang mendengar, Bang. Oke, Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, ketika Mas Erben mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang dikritik oleh Mas Erben itu di dalam surah Maryam ayat ke-28 mengenai ya ukhta Harun. Wahai Maryam, kamu adalah saudara perempuan Harun. Mas Erben mengira maksud Harun ini adalah Harun di zaman Nabi Musa. Benar-benar adik kandungnya. Nah, surah Maryam ayat 28 yang harus kita pahami teman-teman, kalau Mas Erben mau membuka tafsir, seharusnya Mas Erben harus konsisten. Dalam surah Maryam 28 harus juga dilihat tafsirnya. Ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat ini, beliau bersabda, Innahum kanu yusammuna bi ambiyaihim qoblahum. Jadi orang Bani Israel itu sudah terbiasa memanggil nama orang dengan nama nabi-nabi mereka. Dengan nama-nama pendahulu mereka itu sudah biasa. Jadi maksudnya ini bukan Harun sebagai adik kandung, tidak seperti itu. Kemudian masalah Imron. Kok bisa Imron ini bertentangan antara di zaman Musa dengan di zaman Harun? Mungkin Mas Erben mengira orang yang bernama Imron cuma satu dalam sejarah. Nah, ini kesalahannya. Gitu loh. Karena ayahnya Nabi Musa namanya Imron. Ayahnya Sayyidah Maryam juga Imron namanya. Tapi ini dua orang yang berbeda. Kalau kita buka ya di dalam Qososul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, karena Mas Erben bawa-bawa Ibnu Katsir, maka seharusnya konsisten bawa Ibnu Katsir terus. Nama Nabi Musa itu kan Musa bin Imran bin Qahif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Musa anaknya Imran, Imran anaknya Qahif. Nah, beda orang dengan kasusnya yang di Nabi Isa alaihissalam. Namanya sama-sama Imron tapi orangnya beda gitu. Sehingga Qahif memiliki anak Imron, Imron memiliki anak Musa, Harun, dan Miriam nantinya sebagaimana di dalam Bible. Kalau Imronnya Nabi Sayyidah Maryam itu beda. Nah, makanya nama lengkapnya Sayyidah Maryam itu Maryam binti Imron bin Bashim bin Amun bin Misya bin Hizikia bin Ahrik bin Mausim bin Azazia bin Amisya bin Yawush bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfazas bin Isya bin Aban bin Rohbaan bin Daud alaihissalam. Nah, kan beda seperti itu. Kalau melihat Lukas 3 nomor 23,
itu keturunan Yesus itu jatuh kepada Salomo, anaknya Daud. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius, Yesus ini keturunan dari Nathan, abangnya Salomo, anaknya Daud juga. Kan bertentangan. Bible sendiri ternyata secara fakta sejarah bertentangan. Bayangkan silsilah Yusuf sebagai bapak biologis Yesus itu antara Matius dan Lukas sudah saling gontok-gontokan. Yang Lukas bilang hanya 14 generasi dari Yesus sampai ke Daud, yang Matius mengatakan 42 generasi, sangat jauh jaraknya. Lalu bagaimana fakta sejarah itu terjadi? Padahal itu silsilah Tuhan Anda, kan begitu. Sedangkan Mas Erben salah paham, Imron ayahnya Sayyidah Maryam dikira Imron ayahnya Nabi Musa. Lain itu. Saya sudah sebutkan ya sanadnya barusan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Mas Erben mengatakan membawa hadis-hadis mengenai ar-ru'ya as-shalihah, mimpi mengenai wahyu. Saya kan sudah katakan, kalau Mas Erben sebenarnya bisa menampakkan original teksnya, kita baca bersama-sama. Apakah maksud Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu lewat mimpi, atau sebelum kejadian itu lewat mimpi? Bisa kita saksikan nanti. Kalau memang Mas Erben bisa mau bawa datanya, tapi karena beliau masih ada acara tadi teman-teman, saya tidak menganggap dia kabur. Kemudian karena ada kita akan berjalan di sepanjang dasar sungai Niagara dan menemukan banyak hal menarik. Bisa dijawab Saatnya untuk gitu. mengenakan jas hujan Anda. Kemudian Perjalanan masalah dimulai. melihat Kita Allah. biasa menyebutnya Melihat sebagai Allah ini air terjun kita Niagara. beda konsep, Namun Mas sebenarnya John ini Peter. adalah keseluruhan Di kompleks Anda, air terjun di konsepnya sungai itu Niagara. Tuhan berteofani. Horseshoe Falls adalah Tuhan air itu terjun. hadir ke dunia. Kita umat Islam nggak percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, Mas John Peter. Ngapain? Hanya untuk menebus gara-gara dosa Adam makan apel, dia harus rela turun, harus rela dicaci, harus rela dikejar-kejar Hansip Romawi, harus rela disalib sampai teriak Eli Eli lama sabaktani, dan penuh drama-drama yang lain dan yang dijadi beberapa episode nantinya itu. Tuhan kita itu maha kuasa, Mas John. Ketika ada orang melakukan kesalahan, cukup dia disuruh bertaubat, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi kepada iblis. Jangan dikira iblis itu tidak mau tobat, jangan dikira seperti itu. Ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dulu iblis itu ingin bertaubat kepada Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iblis mengatakan, wahai Musa, karena kamu sering berinteraksi kepada Allah, salamkan salamku, aku ingin bertobat. Akhirnya apa kata Allah? Ya, aku terima taubatnya iblis dengan syarat dia sujud kepada kuburan Nabi Adam. Ternyata iblis sombong lagi. Dia mengatakan, loh dulu waktu hidup aku tidak mau sujud, apalagi waktu mati. Akhirnya dia gak jadi lagi taubat. Jadi Allah ini cukup gampang untuk menerima taubat makhluknya gitu loh. Gak perlu turun, harus menebus dosa waris di tiang salib dan drama-drama yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan semoga nanti bisa bertemu kembali dengan Mas Erben. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.